Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kajian kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke 87 dan 88. Dua ayat yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri dan para pendengar di rumah, kita lanjutkan kembali surat Al-Anbiya ini pada ayat-ayat yang Allah mengkisahkan para nabi dan para rasul. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak Allah mengkisahkan kisah para nabi, para rasul, dan juga orang-orang soleh dan solihah, yang mana semua kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukanlah kisah dongeng yang tidak ada arti dan manfaatnya. Semua kisah-kisah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran semuanya adalah kisah yang mengandung hikmah. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Firman Allah, sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, kata Allah, mereka yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, di dalam kisah-kisah mereka ini sungguh terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang bisa diambil oleh siapa? Oleh orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan akal pikirannya. Semua kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah itu mengandung hikmah. Makana haditsan yuftara. Kemudian Allah menyampaikan, bukanlah kisah di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang dibuat-buat, bak sinetron di dalam televisi, bak novel, telenovela di dalam televisi. Bukan. Tetapi semua kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semuanya mengandung hikmah, yang hikmah itu bisa kita ambil sebagai pelajaran, kemudian bisa kita jadikan sebagai dasar atau pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, di ayat-ayat yang kemarin, yang sebelumnya sudah kita pelajari, Allah mengkisahkan tentang kisah 3 orang nabi, yaitu Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris, yang ketiga Nabi Dzulkifli. Yang ketiga nabi ini dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran karena
sifat sabar yang dimiliki oleh beliau bertiga. Tiga orang nabi itu mempunyai tingkat kesabaran yang tingkat tinggi. Diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang sangat berat, tetapi beliau bertiga tergolong orang-orang yang sabar. Maka sebagai buah dari kesabarannya, Allah memberikan anugerah-anugerah, memberikan keistimewaan-keistimewaan, memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada beliau bertiga. Dan itu tidak hanya berlaku kepada para nabi dan para rasul, tidak, tetapi berlaku kepada semua umat manusia. Manusia yang kemudian mempunyai sifat sabar di dalam dirinya, dan sifat sabar itu tidak bisa muncul begitu saja. Sifat sabar itu akan bisa dimiliki apabila dilatih, apabila digembleng, seperti Nabi Ismail yang sejak kecil sudah digembleng, sudah dilatih oleh kedua orang tua beliau. Maka sifat sabar itu akan muncul. Pada saat manusia sudah mempunyai sifat sabar di dalam dirinya, dalam menghadapi segala macam persoalan kehidupannya, maka saat itulah Allah akan memberikan anugerah keistimewaan kepada orang tadi. Nah, setelah Allah memberikan kisah tentang para nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, di ayat yang ke-87 dan ke-88 ini Allah memberikan kisah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita tentang apa itu? Tentang akibat yang tidak baik dari sifat yang tidak sabar. Kalau di ayat yang lalu Allah menyampaikan kisah para nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Tetapi di ayat yang pagi hari ini kita pelajari, Allah justru mengkisahkan seorang nabi yang kemudian beliau melakukan satu kesalahan, yang kesalahan itu bersumber karena ketidaksabaran. Paham dong? Baik. Yang dikisahkan oleh Allah di ayat 87 dan 88 ini adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kisah tentang Dhunnun. Idh dhahaba, ketika dia pergi, mughadiban, dalam keadaan marah. Fadhonna, lalu dia menyangka, allan naqdiru alaihi, bahwa kami tidak akan menyempitkannya. Fanada, maka kemudian dia, siapa? Dhunnun. Fanada, maka dia kemudian menyeru fidzulumat, di dalam berbagai kegelapan atau di dalam aneka kegelapan. Apa? Allah ilaha illa anta, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku ini ya Allah, hamba ini ya Allah, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Allah menyampaikan kepada baginda Nabi agar supaya baginda Nabi mengingat kisah Dhunnun wa dhunnuni. Kisah Dhunnun. Kisah Dhunnun ini adalah Nabi Yunus. Dhunnun. Nun itu artinya ikan raksasa, diartikan ikan paus, ya. An-nun, an-nun adalah ikan paus.
Jadi Dhunnun itu adalah julukan, nama julukan. Nama julukannya Nabi Yunus alaihi salam. Dhunnun, orang yang berada di dalam perut ikan paus. Nah, itulah Nabi Yunus alaihi salam. Sebelum kita masuk kepada inti ayat, Nabi Yunus alaihi salam, nama beliau adalah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Beliau dilahirkan di Palestina. Lahir di Palestina. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada satu kaum, kepada satu masyarakat yang bernama kaum Nainawa. Nama kaum tempat Nabi Yunus diutus oleh Allah adalah kaum Nainawa. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum Nainawa ini sekitar abad ke-11 sebelum hijrah. Berarti kalau abad 11 sebelum hijrah itu berapa tahun sebelum hijrah? 11. Abad ke-11. Kalau tahun itu berapa tahun sebelum hijrah? Satu abad itu berapa tahun? Nah, kalau 11, ya gitu, masa bingung masih. Berarti kurang lebih 1100 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah. Berarti ada jarak antara Nabi Yunus alaihi salam dengan baginda Nabi sekitar 1100 tahun. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Yunus ini diutus oleh Allah kepada satu kaum yang kaum itu bernama kaum Nainawa. Nabi Yunus cukup lama berdakwah pada kaum Nainawa. Ada riwayat yang menyampaikan sekitar 33 tahun lamanya Nabi Yunus berdakwah. Kaum Nainawa ini adalah satu kaum yang menyembah berhala, nyembah patung. Maka kemudian Nabi Yunus mengajak mereka untuk kembali menyembah kepada Allah. Selama 33 tahun Nabi Yunus terus menerus berdakwah kepada mereka. Tetapi kenyataannya yang beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam hanya 2 orang. 33 tahun berdakwah, yang beriman, yang mau mengikuti Nabi Yunus hanya 2 orang. Maka pada satu hari Nabi Yunus mengajak, memperingatkan kaum Nainawa untuk menyembah Allah. Jangan engkau menyembah berhala, menyembah patung. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kaum Nainawa menolak ajakan Nabi Yunus alaihi salam. Maka karena merasa sudah sekian lama berdakwah dan orang-orang Nainawa ini tidak berhasil untuk diimankan kembali kepada Allah, dikembalikan lagi kepada jalan yang benar, maka pada satu hari itu Nabi Yunus kemudian dengan rasa marah mengatakan kepada kaum Nainawa, jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, mengikuti apa yang aku ajarkan kepada kalian, maka dalam 3 hari kalian akan ditimpa azab oleh Allah. Dalam 3 hari kalian akan ditimpa siksa oleh Allah. Maka setelah mengucapkan kalimat itu, kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka. Idzahaba, ketika dia Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, pergi meninggalkan kaumnya,
mughadiban, dalam keadaan marah. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Kenapa Allah mengingatkan tentang kisah Nabi Yunus kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi juga sama di dalam berdakwah mengalami penentangan-penentangan yang hebat. Baginda Nabi dalam berdakwah sering ditolak, sering dicaci maki. Sama Nabi Yunus juga begitu. Tetapi ini para santri dan para pendengar di rumah, inti dari ayat ini, tetapi kemudian Nabi Yunus merasa berputus asa dengan perasaan marah, mughadiban, dengan rasa marah, kemudian beliau meninggalkan umatnya. Beliau pergi dari kaum Nainawa. Maka kemudian beliau menuju satu pelabuhan. Di pelabuhan itu beliau melihat ada satu kapal yang sedang menaikkan barang, penumpang, dan kapal itu sudah akan berangkat berlayar. Maka kemudian Nabi Yunus hanya satu pikirannya saat itu. Aku akan segera meninggalkan kaum Nainawa ini. Karena apa? Karena dalam 3 hari Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Mereka sudah tidak bisa aku berikan peringatan, maka percuma aku berada di tengah mereka. Ini yang ada di dalam pikirannya Nabi Yunus alaihissalam saat itu. Bagaimana caranya? Aku harus segera pergi dari tempat ini. Maka para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Yunus kemudian naik ke kapal tadi. Berlayarlah kapal ini yang penuh dengan muatan barang dan juga penuh dengan muatan manusia. Maka Allah menyampaikan, fadonna, lalu dia menyangka, Nabi Yunus menyangka, Nabi Yunus berpikiran, allan naqdiru alaihi, bahwa kami tidak akan menyempitkannya. Pahami? Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, kaum Nainawa, dengan perasaan marah. Kemudian dia sudah tidak peduli lagi dengan kaum Nainawa. Nabi Yunus ingin pergi sejauh-jauhnya dari kaum tadi. Kata Allah, dia menyangka bahwasannya aku tidak akan menyempitkannya. Nabi Yunus menyangka kepergiannya tadi itu meninggalkan siapa? Kaum Nainawa dengan perasaan. Nabi Yunus menyangka yang dilakukan oleh beliau itu pasti diridhoi oleh Allah. Ternyata beliau salah. Karena apa? Karena kepergian Nabi Yunus alaihissalam tanpa seizin dari Allah. Karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tadi tanpa beristikharah dulu, tanpa minta petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan. Karena dengan perasaan marahnya itu tadi, sehingga beliau kemudian serta-merta secara tiba-tiba meninggalkan kaum Nainawa. Yang ada di pikiran beliau, aku harus segera pergi dari kaum ini, karena kaum ini sudah tidak akan mungkin beriman kepada Allah. Karena 3 hari lagi kaum ini akan dibinasakan oleh Allah, akan diadab oleh Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, ternyata apa? Yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan allan naqdiru alaihi, bahwa kami tidak akan menyempitkannya. Nabi Yunus menyangka, berpikiran Allah tidak akan marah kepadaku karena Allah pasti ridho aku meninggalkan kaumku. Ternyata salah. Ternyata Allah tidak ridho. Karena apa? Nabi Yunus melakukan perbuatan itu, pergi dari kaum Nainawa tanpa meminta izin dulu kepada Allah, tanpa meminta petunjuk dulu kepada Allah. Karena seorang nabi itu yang dilakukan itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan keinginan pribadi beliau, tetapi semuanya berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tidak berdasarkan izin dari Allah. Keinginan pribadi beliau. Kenapa? Karena apa? Karena mughadiban. Karena Nabi Yunus saat itu hatinya sudah dipenuhi dengan kemarahan. Nabi Yunus sudah dipenuhi dengan kemarahan saat itu, sehingga beliau tidak minta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa ya? Karena ini inti ayat ini. Ayat ke-87 inilah intinya. Apa? Perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa marah, perasaan marah. Maka para santri dan para pendengar di rumah, pada saat Nabi Yunus sudah di tengah lautan, kapal berlayar, muatan barang penuh, muatan manusia penuh, maka Allah kemudian menurunkan angin yang begitu keras sehingga terjadi gelombang yang begitu tinggi. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus terombang-ambing di lautan. Semua penumpangnya khawatir kalau kapal ini akan tenggelam. Maka nahkoda kapal, sopirnya kapal kemudian mengatakan kepada para penumpang, sebaiknya kalian lemparkan barang-barang bawaan kalian ke laut, agar supaya kapal ini ringan. Aku khawatir kalau muatannya terlalu berat, kapal ini akan pecah dan tenggelam. Maka barang-barang yang dibawa dilemparkan semua ke lautan oleh penumpang tadi. Semua dilemparkan. Setelah barang-barangnya habis, ternyata kapal ini masih diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh badai. Maka nahkoda kapal mengatakan, kapal ini masih terlalu berat. Aku khawatir akan tenggelam, akan pecah. Oleh karena itu aku minta sebahagian penumpang agar cebur ke laut. Sebahagian penumpang agar loncat ke laut. Kira-kira gimana ya kalau kita ya ada di kapal itu ya? Daripada kita semua yang akan binasa, kita akan mati, maka lebih baik sebahagian loncat ke laut. Siapa tahu yang loncat ke laut malah yang selamat. Itu katanya. Nah, akhirnya agar supaya adil, siapa yang harus loncat ke laut, siapa yang tetap tinggal di kapal, maka dilakukanlah undian. Diundi saat itu dengan melemparkan apa? Melemparkan anak panah ke kayu. Apabila anak panah yang dilempar ke kayu itu menancap, maka orang itu yang harus mencebur ke laut. Nah, giliran Nabi Yunus alaihissalam yang melemparkan anak panah, ternyata anak panah beliau nancep di kayu. Berarti Nabi Yunus harus loncat. Tetapi karena penumpang yang di kapal itu tahu bahwasannya Nabi Yunus ini orang soleh, orang ahli ibadah. Memang Nabi Yunus itu, para santri dan para pendengar di rumah, sejak kecil beliau itu ahli ibadah. Sejak kecil Nabi Yunus itu ahli ibadah. Tapi kekurangan beliau apa? Beliau kesabarannya tipis. Ibadahnya kenceng, ahli ibadah, tapi kurang sabar. Sabarnya sedikit. Nah, karena para penumpang di kapal tahu kalau Nabi Yunus ini orang soleh, maka oleh penumpang kapal, jangan engkau yang mencebur wahai Yunus, kita undi lagi saja. Diundi lagi kedua kali. Ternyata Nabi Yunus lagi yang nancep anak panahnya. Kata mereka, jangan kita coba yang ketiga kali. Begitu dicoba yang ketiga kali, subhanallah, anak panahnya Nabi Yunus lagi yang nancep ke kayu. Berarti 3 kali namanya Nabi Yunus yang keluar di dalam undian itu. Kalau arisan enak ya namanya keluar ya, langsung dapat kan. Lah ini harus nyebur ke laut.
Tetapi saat itu kemudian Nabi Yunus sadar, ini bukan kebetulan. 3 kali namaku yang selalu keluar, berarti ini adalah teguran dari Allah atas kesalahanku meninggalkan kaumku tanpa seizin Allah. Maka tanpa banyak bicara, Nabi Yunus melepas pakaian beliau, kemudian seketika beliau loncat dari kapal mencebur ke laut. Tetapi apa yang terjadi? Bersamaan dengan meloncatnya beliau ke dalam laut, maka bersamaan itu pula Allah perintahkan An-Nun, ikan raksasa, kemudian melahap Nabi Yunus alaihi salam. Tetapi Allah perintahkan kepada An-Nun itu, ikan paus itu, telanlah hambaku yang bernama Yunus itu wahai ikan, tapi jangan engkau makan dagingnya dan jangan engkau remukkan tulangnya. Karena apa? Karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki untuk dirimu, tetapi jadikanlah perutmu sebagai penjara untuk Yunus. Itu perintah Allah kepada An-Nun, kepada ikan paus tadi. Maka ditelan bulat-bulat Nabi Yunus alaihi salam, dibawa masuk ke dasar laut. Maka Nabi Yunus saat itu menyangka dirinya sudah mati, menyangka dirinya sudah binasa, karena tidak ada rumusnya di dalam perut ikan paus masih hidup, hancur. Tetapi Nabi Yunus kemudian menggerakkan kakinya. Kok ternyata kakiku masih bisa bergerak, berarti aku masih hidup. Ini sudah di dalam perut. Perutnya apa? Perutnya ikan paus. Kalau di dalam perutnya ibu enak ya, masih dapat makanan kan dari ibunya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus menyangka diri beliau sudah mati. Tetapi begitu kaki beliau digerakkan, loh kok bisa bergerak? Sadarlah beliau, ternyata aku masih hidup. Maka apa yang terjadi para santri dan para pendengar di rumah? Allah menyampaikan fanada fid dulumat. Maka Nabi Yunus menyadari kesalahan beliau, menyadari apa yang sudah dilakukan itu tidak disukai oleh Allah. Maka di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus wanada, menyeru, berdoa kepada Allah fid dulumat, di dalam berbagai kegelapan. Al-dulumat, kegelapan-kegelapan ini ditafsirkan ada 3 macam kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus saat itu. Yang pertama, kegelapan saat di dalam perut ikan paus. Kegelapan yang kedua, kegelapan saat berada di dasar laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Jadi Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan paus, maka ikan paus itu masuk ke dalam lautan, terus semakin dalam sampai di dasar lautan. Maka di dalam kegelapan yang luar biasa yang beliau alami di dalam perut ikan paus, kemudian di dasar laut, kemudian di malam hari, maka Nabi Yunus kemudian menyadari kesalahan beliau, dan beliau kemudian fanada, berdoa kepada Allah, menyesali apa yang sudah dilakukan, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di dalam kegelapan. Di dasar laut tidak ada yang bisa mendengar. Tetapi kemudian Nabi Yunus berdoa, Allah ilaha illa anta. Ini isi doa beliau. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu
minal zalimin. Sesungguhnya hamba ini ya Allah tergolong orang-orang yang dolim. Hamba tidak bertanggung jawab, hamba tidak mendampingi umat hamba yang masih belum beriman itu ya Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, pada saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, apa yang terjadi kepada kaum Nainawa? Nabi Yunus mengatakan 3 hari kalian akan dibinasakan oleh Allah. Apakah itu terjadi? Ternyata pada saat hari ketiga, kaum Nainawa menyaksikan awan hitam yang bergumpal, mengerikan. Maka kaum Nainawa menyadari, inilah yang dikatakan oleh Yunus bahwasannya kita akan dibinasakan oleh Allah, kita akan diadab oleh Allah. Maka mengetahui itu, seluruh kaum Nainawa itu kemudian keluar ke satu padang, ke satu tempat yang lapang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bahkan hewan ternaknya mereka bawa semua. Kemudian saat di padang yang lapang tadi, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tersendiri, perempuan tersendiri. Bukan hanya manusianya, tetapi termasuk hewan ternaknya. Yang babon sendiri, yang jantan sendiri. Dikumpulkan jadi dipisah. Paham ya? Dipisah. Kemudian mereka menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah secara bersamaan. Doa yang tulus, mereka bersujud memohon ampun kepada Allah karena mereka telah tidak mau mendengar apa yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Betul-betul kaum Nainawa menyesali kesalahan mereka, menangis mereka kepada Allah. Maka apa yang terjadi para santri semuanya? Azab yang sudah kelihatan oleh mata mereka kemudian diurungkan oleh Allah. Tidak jadi azab itu ditimpakan kepada mereka, dan kemudian kaum Nainawa berubah menjadi kaum yang beriman kepada Allah, menjadi kaum yang bertakwa kepada Allah. Paham tom? Sedangkan Nabi Yunus yang meninggalkan mereka, justru Nabi Yunus diletakkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus merasakan keresahan yang luar biasa, kesempitan yang luar biasa di dalam perut ikan paus. Gak tahu gimana itu rasanya. Bayi kalau ada di dalam perut ibu, ya kan sempit kan? Begini ya, gini aja. Nah, makanya begitu lahir, wah dia ginjal-ginjal, seneng itu. Karena bebas aku gitu kan. Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, gelap gulita, maka hati beliau resah. Di dalam keresahan itu, di dalam penyesalan, beliau kemudian bermunajah, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya hamba ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Betul-betul minta maaf kepada Allah, para santri dan para pendengar di rumah. Menyesal betul, dan Nabi Yunus bersujud di dalam perut ikan paus. Tidak ada yang mendengar di dasar laut, tetapi para malaikat mendengar doa Nabi Yunus. Malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba mendengar ada hambamu yang berada di dasar laut ini menyeru kepadamu, berdoa kepadamu ya Allah. Suara siapakah itu ya Allah? Tanya malaikat. Maka Allah bertanya, tidakkah engkau tahu wahai malaikat suara siapa itu? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, hanya engkaulah yang tahu. Maka Allah mengatakan, itulah suara hambaku Yunus yang sedang berada di dalam perut ikan paus, dan dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kira-kira kalau orang sudah bertaubat, sudah sadar pada kesalahannya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang seperti itu? Kira-kira seperti apa? Orang melakukan kesalahan kepada Allah, berdosa kepada Allah, kemudian dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat dengan tulus. Kira-kira
apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang tadi? Ya, kemudian Allah menyampaikan fastajabna lahu, maka kemudian kami menyelamatkan, memperkenankannya. Kami perkenankan doanya, kami kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Setelah itu wanajainahu, dan kami selamatkan Yunus minal gham, dari keresahan-keresahan. Duh, Nabi Yunus resah. Nabi Yunus resah nggak saat itu? Ya resah di dalam perut ikan, gimana ndak resah? Resah lah di dalam perut ikan kok. Ya, ya apa rasanya gitu kan? Udah di dasar laut. Kalau di dalam kamar sendiri pribadi nggak resah, ini di dalam perut ikan resah. Nah, inilah para santri, para pendengar di rumah, kemudian manusia sekarang dengan ilmu akal pikirannya dan ilmu sains, ilmu teknologi menciptakan kapal selam. Dari apa? Dari ini. Oh, ternyata manusia itu bisa hidup di dalam satu ruangan yang ada di dasar laut, maka dibuatlah kapal selam. Manusia sekarang, ya, Indonesia punya nggak kapal selam? Punya, negara kita punya kapal selam. Resah orang di dalam kapal selam itu nggak boleh bergerak bebas, nggak bisa, nggak boleh lari-lari, nggak boleh. Orang di dalam kapal selam itu harus diam, metekur, nggak boleh. Zikir boleh, ngomong keras nggak boleh, kayak santri, itu nggak boleh. Makanya orang yang dinasnya di kapal selam itu, sahabat-sahabatnya Habib Isa itu orangnya itu diam-diam. Jadi kalau ibadah insya Allah khusyuk itu, diam, karena nggak cerowetan kayak, nah itu nggak. Karena apa? Karena harus rahasia. Resah mereka, nggak enak. Nabi Yunus juga gitu, di dalam perut ikan paus, resah, nggak enak, nggak bisa bebas. Maka Allah menyelamatkan, menghilangkan keresahan minal gham, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami juga menyelamatkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman betul kepada Allah pada saat dia mengalami al-gham, keresahan, sumpek, susah, resah di dalam hidupnya karena berbagai masalah, kemudian dia serahkan sepenuhnya kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua persoalannya. Problemnya diselesaikan oleh Allah. Problemnya tenang, orang beriman itu kalau resah tenang, ada Allah. La tahzan, jangan engkau bersedih. Apa? Innallaha ma'ana. Nangis Habib boleh, perempuan nangis, kalau laki-laki ya tidak pantas nangis, ya. Yang tidak boleh itu apa? Motong, ada masalah sedikit motong. Tadi malam Habib bisa bilang apa? Lebay, ya. Orang yang lebay itu orang yang tidak yakin punya Allah. Kalau yakin punya Allah, tidak lebay. Ada masalah, dihadapi. Karena apa? Aku punya Allah, Allah yang akan membantu menyelesaikan persoalanku. Ngono. Untuk terus jaluk mole. Ya. Nabi Yunus dihilangkan oleh Allah al-ghamnya, keresahannya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, apa hikmah dari dua ayat ini? Apa hikmah? Ini hikmahnya sangat besar kepada kalian yang besok akan menjadi calon-calon pendakwah. Amin. Maka hikmah dari dua ayat ini, wahai para pendakwah, wahai calon-calon pendakwah, sadarilah tugas dakwah itu adalah tugas yang tidak ringan. Tugas dakwah itu adalah tugas yang berat. Karena apa? Karena menyuarakan, menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan. Maka pada saat menyuarakan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, yakinlah
pasti akan banyak yang menentang dirimu. Pasti akan banyak yang berusaha untuk menghalangi dirimu. Maka dari itu wahai para pendakwah dan calon-calon pendakwah, janganlah engkau mudah berputus asa. Saat engkau mengajak orang lain sekali, orang itu masih belum mau, coba kedua kali. Dua kali belum mau, ajak yang ketiga kali. Maka jangan pernah bosan, dan jangan bosan mengulang-ulang mengajak orang lain kepada kebaikan. Nabi Yunus zahaba, meninggalkan umatnya mughadiban, dengan perasaan marah. Karena apa? Putus asa. Maka sebagai penyampai kebenaran, pendakwah nggak boleh punya sikap putus asa. Yang kedua, jangan punya sifat pemarah. Apalagi sebagai pendakwah, ngajak orang yang nggak mau, marah terus. Nggak boleh. Pendakwah itu nggak boleh, harus punya sifat sabar, tahan pukul, tahan uji. Karena apa? Menyuarakan kebaikan pasti akan banyak penentangan. Contoh saat menyampaikan kebenaran, yang disampaikan ngomong sendiri. Loh, itu satu tantangan itu. Karena apa? Berarti tidak memperhatikan. Loh, kalau gitu terus marah, mutung, wurung dakwai. Doakan pada Allah, semoga orang yang ngomong sendiri tidak memperhatikan itu diberi petunjuk oleh Allah, sadar. Ya, doakan begitu. Sama seperti santri, Habib bisa nerangkan terus ngomong sendiri, ya tak doakan mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah. Tapi kalau tidak sadar-sadar juga kira-kira, ya mudah-mudahan tetap dikasih petunjuk oleh Allah. Jangan terus didoakan, mudah-mudahan kon ketabrak. Nah, tidak boleh. Pendakwah kok mendoakan seperti itu, tidak boleh. Nah, ini pentingnya sifat sabar yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah yang mengajak kepada kebaikan. Menghadapi tantangan pertama, maka jangan putus asa. Berusahalah lagi. Menemukan tantangan yang kedua, jangan berputus asa. Jangan sampai engkau meninggalkan gelanggang pertempuranmu. Masa pemain tinju sudah naik ring berhadapan satu lawan satu, begitu yang satu ini tahu lawanku kok gede ya, badannya kok gede tinggi, tiba-tiba kemudian yang kecil ini lari loncat dari ring keluar, masa begitu? Memalukan. Tidak, maka apa? Hadapi. Nah, pendakwah juga begitu, menyampaikan kebenaran, kemudian banyak penentangan, difitnah, dicaci, tenang, jangan minggat. Aduh, tidak enak di sini aku dirasani orang terus, di sini aku dicaci maki orang terus, udah, aku tak minggat dari puger. Ya, ya kayak petinju tadi itu. Hadapi itu, itulah pendakwah. Paham dong? Kalau jadi pendakwah ketemu yang enak-enak tok, mana tantangannya? Karena apa? Seorang pendakwah itu, para santri dan para pendengar di rumah, adalah satu alat yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pendakwah, Habib bisa ulangi, orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang mengajak kepada kebaikan, itu adalah alat, yang alat itu sedang berada di tangannya Allah Subhanahu. Berarti siapa ini yang menguasai? Alat tadi yang menguasai siapa? Alat itu di dalam genggaman siapa? Maka alat itu siapa yang melindungi? Siapa yang menjaga alat itu? Maka yang menjaga seorang pendakwah, yang melindungi seorang pendakwah, Allah. Sehingga apa? Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, ojo lebih, lek lebih ojo jadi pendakwah, lek lebih dadi yo pelawak. Paham tuh? Pendakwah kok lebih, dirasani setitik, motong, ngambul, nangis, mengkurep. Ya, apa pendakwah apa? Cap tempe, ya. Nah, harus seperti itu. Maka ayat
87, 88 ini adalah pesan penting bagi para pendakwah dan bagi para calon pendakwah. Amin ya rabbal alamin. Maukah kalian menjadi alat yang berada di tangannya Allah? Mau? Maka siapkan dirimu untuk menjadi pendakwah-pendakwah. Ajak orang kepada kebaikan. Katakan yang salah itu salah, katakan yang benar itu benar. Berani? Berani? Kalau terus dirasani orang, bagaimana? Nah, kalau dirasani orang, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah kalau dirasani orang. Difitnah orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak yang memfitnah. Mudah-mudahan semakin banyak yang ngerasani, sehingga banyak dosaku yang dikurangi oleh Allah. Gitu. Paham dong? Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawdatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.